Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Opinia Channel. Gimana puasa kalian sampai sejauh ini? Insya Allah lancar ya. Jangan lupa untuk terus bersemangat dalam bekerja dan berkarya sambil beribadah di bulan suci ini. Seperti biasa, kami selalu berharap masukan kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. Bulan suci Ramadan selalu disambut dengan gembira oleh semua umat muslim di dunia. Semua ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, baik itu sholat wajib, sholat tarawih, berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah dan berzakat akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah kamu, di luar ibadah yang sudah diwajibkan dan disunahkan, ada juga loh tradisi-tradisi yang dilakukan umat muslim. Bahkan, jauh sebelum puasa hari pertama dijalankan, umat muslim sudah melakukannya. Tradisi-tradisi ini tidak semua berasal dari ajaran Islam, melainkan sudah merupakan akulturasi alias percampuran dengan budaya lokal. Apa saja sih tradisi-tradisi ini? Yakin deh yang berasal dari negara kita Indonesia, kalian pasti sudah tahu semua. Selain itu, kita juga akan berkenalan dengan tradisi-tradisi lainnya dari berbagai negara di dunia. Yuk kita cek bareng-bareng. Macam-macam tradisi Ramadan di Indonesia. Ada banyak sekali tradisi yang selalu kita lakukan di Indonesia. Kita mulai dari ziarah dulu ya. Ziarah ke makam dilakukan umat muslim sebelum datangnya bulan suci Ramadan, biasanya beberapa hari sebelum tanggal 1 Ramadan. Tradisi yang biasa dilakukan adalah membersihkan makam bersama keluarga dan mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal, terutama orang tua. Tradisi ini lazim dilakukan di tanah Jawa. Baik orang Sunda maupun Jawa menyebutnya sebagai nyekar. Berikutnya ada yang disebut dengan munggahan. Munggahan secara asal kata berasal dari bahasa Sunda. Umat Islam biasanya akan memasak hidangan rumahan dan mengantarkannya ke keluarga atau tetangga dalam rantang-rantang yang disusun. Karena semua orang memasak dan mengantar makanan dalam rantang, akhirnya yang terjadi adalah semua orang bertukar masakan rumah. Tak hanya di Sunda, dalam masyarakat Minang, tradisi ini dikenal sebagai marandang, karena hidangan utamanya biasanya rendang. Belakangan, munggahan juga berupa acara makan-makan bersama keluarga dan teman sebelum memasuki bulan Ramadan. Selanjutnya, ada ngabuburit. Merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa, aslinya merupakan istilah bahasa Sunda. Kegiatan menunggu berbuka puasanya sendiri bisa sangat beragam. Bisa dengan membaca, mengobrol, tadarus Al-Quran, atau jalan-jalan sambil berburu takjil. Waktu ngabuburit biasanya dimulai setelah sholat asar, atau sekitar jam 4 sore. Tradisi terakhir yang biasa dilakukan Indonesia adalah padusan. Padusan yang berarti mandi dalam dialek Jawa dilakukan di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam tradisi ini, umat Islam akan menceburkan diri ke mata air, berendam tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan cara ini, umat Islam yang melakukannya percaya bahwa mata air akan membersihkan seluruh tubuhnya secara lahiriah disertai dengan kesiapan batin untuk menyambut bulan Ramadan dalam kondisi bersih. Tradisi padusan masih dilakukan hingga hari ini, meski tidak semua umat Islam melakukannya di mata air. Banyak juga yang membersihkan diri di kolam atau sungai secara beramai-ramai. Padusan telah ada sejak era Majapahit dan kemudian dipadukan oleh nilai-nilai Islam oleh Wali Songo. Fanus, lentera cantik di Mesir. Di Mesir ada tradisi membuat fanus, yaitu lentera berwarna-warni. Lentera-lentera ini akan digantungkan di depan rumah-rumah, toko, dan masjid. Tradisi ini konon dimulai sejak masa Mesir kuno ketika lentera dinyalakan untuk merayakan festival panen di Sungai Nil. Saat masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'izz-Lidinillah, tradisi ini tetap dipakai, bahkan sang khalifah memerintahkan semua penduduk Kairo untuk menghiasi seluruh penjuru kota dengan lentera ini demi menyambut bulan suci Ramadan. Awalnya lentera-lentera dibuat dari kaca tipis berwarna-warni dengan lilin di dalamnya.
Cahaya lilin yang memantul pada kaca akan menghasilkan warna-warni cantik. Belakangan, penduduk Mesir mulai berkreasi dengan menggunakan bahan-bahan lain seperti kertas daur ulang, kain, atau bahkan botol plastik bekas demi tujuan pelestarian lingkungan. Tradisi membangunkan sahur. Di salah satu negara tetangga kita di Asia, yaitu India, dapat kita temukan tradisi Sahri Walas yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Tradisi ini berupa orang-orang yang berkeliling di jalan-jalan, ada pagi buta untuk membangunkan umat muslim untuk segera melaksanakan sahur. Orang-orang yang melakukan Sahri Walas biasanya membawa drum kecil atau bahkan loudspeaker untuk membuat bunyi-bunyian yang bisa membangunkan orang-orang. Selain memanggil, mereka juga terkadang membacakan doa-doa atau ayat-ayat Al-Quran atau menyanyikan lagu religius. Tradisi Sahri Walas dapat ditemukan di India bagian utara, misalnya Delhi, Lucknow, dan Hyderabad, kota-kota di mana terdapat populasi muslim yang cukup banyak. Tradisi membangunkan orang sahur dengan bunyi-bunyian juga dilakukan umat muslim di Turki. Di negara ini, tradisi tersebut dilakukan secara lebih heboh karena melibatkan sedikitnya 3.400 penabuh genderang dari berbagai kelompok usia yang akan turun ke jalan-jalan di kota Istanbul selama bulan Ramadan. Selain menabuh drum, mereka biasanya akan membuat dan membacakan puisi dengan suara keras sampai azan subuh tiba. Uniknya lagi, para penabuh drum tersebut akan mengenakan kostum Ottoman yang berupa kain kaftan atau beludru dan topi khas yang disebut fes. Kostum jadul ini memang diambil dari masa Kekaisaran Ottoman yang berkuasa di Turki, juga sebagai penanda bahwa tradisi ini sudah berlangsung sangat lama. Kedua tradisi ini mirip dengan tradisi pawai sahur di Indonesia. Ini biasanya banyak dilakukan anak-anak dan remaja untuk membangunkan orang sahur. Mereka berkeliling membawa berbagai alat untuk dipukul dan menghasilkan bunyi-bunyian. Siapa nih yang di lingkungan rumahnya masih ada tradisi tersebut? Komen di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita ya guys. Halloween di Timur Tengah. Di Bahrain, akan kita temukan tradisi yang mirip Halloween di negara barat. Anak-anak akan mengenakan pakaian berwarna-warni dan berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan permen, coklat, dan berbagai makanan kecil lainnya. Sebelum mendapatkan jajanan, anak-anak biasanya akan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Tradisi yang dikenal sebagai Hak al-Laila ini dilakukan pada malam ke-13, 14, dan 15 Ramadan. Tak hanya di Bahrain, tradisi Hak al-Laila juga dilakukan di banyak negara di semenanjung Arab lainnya. Salah satu hikmah yang diharapkan dari tradisi ini adalah semangat untuk saling berbagi makanan antara anak-anak dan para keluarga, juga tetangga untuk berkumpul dan saling bertukar makanan. Dentuman meriam di Suriah. Jika biasanya kita cukup menunggu azan maghrib dikumandangkan berbuka puasa, masyarakat muslim di Suriah memiliki tradisi yang lebih heboh dan unik. Sebagai penanda waktu iftar atau berbuka puasa, selain azan maghrib, umat muslim di sana akan mengetahui waktu berbuka setelah mendengar suara dentuman meriam. Biasanya, meriam yang digunakan akan ditembakkan dari atas bukit atau dataran tinggi lainnya supaya dentumannya yang keras dapat didengar oleh semua penduduk. Suara ini kemudian diikuti oleh azan maghrib yang dikumandangkan dari masjid. Konon kabarnya, tradisi ini sudah dilakukan sejak era Ottoman, umat muslim yang saat itu tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lain. Tradisi ini tak hanya dilakukan oleh umat muslim di Suriah, melainkan juga di negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Mesir dan Lebanon. Bernyanyi di Albania. Ilahiyah dan Naat adalah dua jenis lagu yang dinyanyikan umat muslim di Albania selama bulan Ramadan. Ilahiyah merupakan himne yang dinyanyikan dalam bahasa Arab atau Turki, sementara Naat yakni semacam nyanyian sholawat untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Kedua jenis lagu ini biasanya dinyanyikan pria dan wanita di rumah-rumah, masjid, atau bahkan jalan. Mereka biasanya bernyanyi diiringi alat musik drum yang disebut darbuka. Dengan tradisi ini, umat muslim di Albania berharap bisa saling menginspirasi dan memotivasi satu sama lain untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan Ramadan.
Ternyata bukan umat Islam di Indonesia saja yang memiliki banyak tradisi menarik dan unik di bulan Ramadan ya. Tradisi di negara-negara lain pun tak kalah serunya. Semoga semua tradisi ini akan tetap dipelihara oleh umat muslim di berbagai belahan dunia sebagai pertanda sukacita menyambut Ramadan yang penuh berkah. Selain itu, ada banyak nilai kebaikan di dalamnya, seperti semangat berbagi, saling mengingatkan, dan membersihkan diri. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tenang saja, Opinia Channel akan selalu hadir dengan berbagai topik menarik lainnya. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.